Halo Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain episode lewat jam malam. Yang mana artinya semua tentang energi kamu dan sekitar kamu. Seperti biasa, ini timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapat ini video adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton. General artinya nggak ada nama kamu di sini, jadi kamu nggak satu-satunya Cancer di dunia ini. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang nggak sesuai. Kalau nggak sesuai ya semoga lain kali sesuai. Atau gue saranin nonton moon sign kalian, rising atau ascendant kalian, Venus, Mars, Jupiter, bahkan North Nodes kalian. Oke. Untuk kalian yang nggak tahu berchart kalian ya, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, tinggal kalian klik, isi data-data kalian, kalian bakalan punya birth chart gratis, atau kalian bisa cari sendiri di Google dari dari variasi resources ya, sumber, kalian bisa dapetin semua gratis. Karena gue itu lebih ke tarot horoscope ya, jadi di sini pun seperti foto yang gue tampilkan sebelum ini adalah bercat kalian ya, bercat kalian. Dan ini sebenarnya lebih ke specifically untuk ascendant atau rising sign Cancer, tapi kalian bisa juga pakai untuk moon sign atau rising atau sun sign ya. By the way, untuk mengetahui apa yang akan terjadi secara fisik atau nyata, nontonnya itu rising atau ascendant sign. Kalau pengen tahu kenapa gue mikir gini, kenapa gue berbuat ini, bertindak ini, itu nontonnya moon sign, karena tentang perasaan dan emosional kita. Untuk relationship, gue saranin untuk nonton yang cewek Venus, yang cowok Mars. Jupiter itu kalau kalian sudah married ya. North Nodes itu untuk takdir kalian atau nasib kalian tuh arahnya mengarah kemana gitu. Kalau sunshine itu tentang soul journey kita, perjalanan jiwa kita, jadi sangat luas. Oke. By the way, gue untuk kalian yang baru-baru join ya, gue itu untuk memudahkan kalian, gue bikin playlist ya, berdasarkan bahasa pertama, kedua tema, yang ketiga waktu ya. Jadi gue saranin untuk mencari apa yang kalian pingin lihat versi gue, nyarinya di playlist, masuk ke channel gue, terus ke playlist. Di situ ada section-sectionnya berdasarkan apa yang kalian cari. Karena jangan nyari dari apa yang gue upload, jadi ntar daripada mabok sendiri ya kan. Karena gue emang masih baru di YouTube, tapi video gue udah banyak banget, udah lumayan banyak, jadi silakan ngabrik. Sekali lagi terima kasih untuk segala supportnya ya, entah itu donasi, entah itu likes, comment, shares ya. Nantikan kartu-kartu baru gue yang gatel sama kartu baru supaya kita dapat inspirasi atau ini yang lebih bervariasi gitu kan, dengan adanya kartu-kartu baru. Gue lanjut aja, ini gimana semua tentang energi kamu. Jadi cross watcher sebenarnya gue nggak nyaranin untuk nonton, tapi karena apapun yang ada di sini nggak interchangeable ya, energinya nggak interchangeable, karena akan gue adopsi menjadi energinya si Cancer, sehingga Cancer ini bisa ngerti bagaimana memanfaatkan energi lo. Oke. Tapi kalau kalian ingin juga melihat, mempunyai perspektif itu, persepsi itu, silahkan, karena pasti bermanfaat buat kalian juga. Oke. Jadi kita lagi di Virgo season kan, Virgo season artinya matahari di Virgo. Matahari di Virgo itu menurut bercat kalian itu di mana ya? Di rumah komunikasi dan cara berpikir. Oh, ntar dulu deh, yang dilihat, ntar aja kartunya nanti ya, aku jelasin dulu. Jadi tentang cara berpikir kalian, berkomunikasi kalian, dan bagaimana dengan, jadi tentang segala pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil sampai sekarang, dan apa yang akan kalian gain gitu, apa yang akan kalian pelajari gitu selanjutnya.
ya. Karena tentang higher learning juga nih ya. Dan nggak hanya matahari di situ, tanggal 17 new moon juga di Virgo. Artinya new moon itu selalu akan memulai sesuatu ya. Cara berpikir, entah itu ide dan segala macam, itu ada di situ, ada di kalian dapat lagi fokusnya di situ karena matahari di situ. Cara berpikir kalian, cara berkomunikasi kalian itu lagi di center ya, lagi di center sama matahari. Dan di situ pun juga kalian akan terinspirasi untuk memulai sesuatu yang baru. Oke. Dan Merkuri pun di situ. Merkuri lagi di Virgo. Merkuri itu ya itu tadi, bagaimana kalian berpikir dan bagaimana kalian berkomunikasi. Oke. Itu segala tentang pengetahuan. Ya. Sedangkan Venus itu baru beralih dari Cancer, dari kalian ke Leo tanggal 6 kemarin ya. Itu tentang di berchart kalian itu tentang di sektor income ya. Karena Venus itu juga bawa money loh. Relationship, keharmonisan yang jelas ya, keindahan ya, tapi juga money. Nah, dia di sektor kalian tuh Venus di mana gitu. Venus, karena Venus lagi di Leo, berarti yang lagi kena itu di income kalian, di bagaimana kalian, di nilai-nilai yang kalian pegang. Prinsip-prinsip kalian, material possession kalian ya. Cara etika bekerja kalian, prioritas kalian. Tuh. Dan karena Venus di Leo karakternya adalah self confidence, determinasi, go getter ya. Dan dia punya jiwa kanak-kanakan yang selalu riang ya. Dan sangat ekspresif Leo. Makanya dia simbol di tarot adalah the sun ya kan. Dia selalu riang. Kekurangan, maksudnya kelemahan dari Leo adalah ego sama pride-nya. Nah, sadari itu akan membentuk juga bagaimana di sektor kalian tadi. Entah itu bagaimana kalian menilai ya, sudut-sudut nilai-nilai yang kalian pegang ya. Jangan sampai ego dan pride kalian itu mengalahkan yang lain gitu maksudnya. Atau tentang income ya, ego dan pride kalian terlalu tinggi, gue nggak mau ngerjain itu karena itu gitu umpamanya contoh. Nah, tentang prioritas kalian gitu ya. Venus di situ keharmonisan, ada artinya keseimbangan ya, keseimbangan. Oke, dan Mars itu lagi retrograde tanggal 9 kemarin. Oke. Mars itu di mana di berchart kalian? Di status sosial kalian, di karir dan reputasi kalian. Oke. Mars retrograde artinya kita diminta untuk pause. Bukan tidak bertindak, bukan diam, tapi pause. Dalam arti kita diminta untuk lebih menimbang, lebih memikirkan tentang tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang benar-benar kita mau dan berguna untuk kita. Nggak sekedar hanya seperti mesin atau robot yang penting gerak gitu, nggak. Atau beres kayak otomatis gitu ya, nggak. Karena kan Mars itu kan dewa perang ya, maunya emang aktif terus, produksi terus, tanpa mikir ini sebenarnya berguna nggak sih buat gue gitu. Oke. Dan sebenarnya gue suka nggak sih ngelakuin ini gitu, cuman karena jangan gara-gara gue cuma disuruh atau karena udah otomatis kebiasaan gue lakuin ya, kayak gitu contoh. Nah, nanti kita lihat ya kartu tarotnya apa di sektor-sektor itu. Oke. Nah, tema reading kalian ya, dari Mystical Shaman kalian dapat 2 kartu. Yang pertama Earth tapi kebalik nih. Tegak nih, kalian dapat kebalik. Gue nggak bisa ngambil kartunya. Dan kalian dapat Stand Still juga kebalik. Nih, tegaknya. Ini kurang lebih mirip-mirip artinya.
uh, ini artinya kalian gak grounded enough. Kalian diminta untuk self care karena mungkin kalian jadi kalian diminta untuk jalan-jalan ke nature, meditasi, bukan meditasi sih, kalian minta untuk lebih untuk lebih merayakan saat ini, keluar dari diminta grounded deh. Kalau sekalian selama ini maunya terlalu muluk akan sesuatu gitu ya, dan itu nggak kejadian gitu, itu mungkin karena kalian nggak grounded enough, nggak berpijak gitu. Jadi kalian diminta untuk self care. Diminta untuk self care artinya lebih memperhatikan diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk makan yang benar ya, kayak gitu self care. To earth, kebalik, oke okay? Stand still, kebalik. Ini kalian diminta untuk keluar dari analisis paralisis. Jadi yang selalu sibuk di otak ya, kalian diminta untuk keluar dari itu. Ini mungkin karena, jadi kalian diminta juga untuk melihat lagi segala sesuatu. Kalian diminta untuk lepaskan diri kalian dari menjadi saksi akan segala sesuatu yang terjadi dari sebelum segala hal itu terjadi sampai sekarang sudah terjadi gitu. Dan mungkin ini juga kalian diminta untuk keluar segera dari situasi yang memang umpamanya kalian lagi punya sebuah project gitu, dan ini nggak sesuai kayaknya nih, walaupun di setengah jalan gitu ya, itu kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Keluar, tinggalin sebelum benar-benar hancur gitu, sebelum benar-benar rusak, sebelum benar-benar damage gitu, benar-benar hancur. Keluar, tinggalin gitu. Jadi ini kritis banget sih nih. Jadi dan kalian diminta juga mungkin untuk, kalau gini kan diam ya, jangan diam. Ini jangan diam. Jangan biarkan sesuatu itu maksudnya terjadi dan kita terbawa malah arus gitu. Jangan diam, jangan jadi saksi. Sudah cukup untuk menjadi saksi. Keluar dari situasi itu. Karena kalian juga nggak grounded. Makanya tadi gue bilang mirip-mirip, karena kalian kurang grounded. Jadi kalau memang segala sesuatu hal itu tidak sesuai dengan apa yang kalian rencanakan ya, yakinlah kalau memang sesuatu hal itu yang kalian kerjakan emang punya kalian, nggak akan kemana gitu. Jadi yang saat ini kalian mendingan keluar dari situasi yang kalian merasa terjebak gitu, keluar gitu. Mungkin kalian juga sempat mengambil keputusan ya yang melewati kemampuan kalian, batas-batas kalian sendiri tanpa memikirkan resikonya gitu loh, harga yang harus dibayar untuk itu. Jadi keluar dari itu, dalam bu, itu dalam. Dan oracle card juga udah ada di sini ya, tapi gue bacain nanti. Sekarang gitu. Energi alam bawah sadar kalian ya, dan itu adalah energi keseluruhan bawah ini. Kalian dapat the Hangman, stagnan. Ini energinya Pisces ya. Energinya Pisces.
Ini artinya juga ending, karena Pisces itu selalu tentang ending, closure, karma, alam bawah sadar, segala sesuatu yang tidak tampak, ya. Dan ini juga tentang pelarian atau traitor, pengkhianat. Dia mencoba untuk melihat dari sisi perspektif yang berbeda. Tapi dia juga dalam kata lain dia juga membeli waktu, ya. Dia membeli waktu. Dan di bawahnya ada Six of Cups. Tentang masa-masa kecil kalian mungkin. Atau tentang anak-anak yang mengikat kalian, yang bikin kalian stuck. Dan tentang stabilitas, struktur, fondasi, nilai-nilai yang kalian pegang sendiri. Kalau segala sesuatunya itu akan kelar, emang harus kelar. Oke. Bagaimana kalian, Virgo di antar aja deh. Ngikutin bercat kalian aja ya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Moon. Ini kartu kalian sendiri. Kalian sangat emosional. Tapi kalian tekan emosi kalian. Kalian gak ungkapin. Itu energinya The Moon, ya. The Moon dia hiding, ya. Dia menyembunyikan karena dia dia nggak punya sinar. Dia menyerap tanpa mengeluarkan. Tentang rahasia-rahasia, tentang yang tidak terlihat, ya. Emosi itu sendiri. Dan bagaimana kalian dilihat oleh orang lain, itu kalian tidak mengutarakan, kalian tidak menunjukkan sisi emosional kalian. Dan tentang value, tentang income, tentang materi possession kalian, tentang prioritas kalian, yang mana Venus lagi di sana, Venus lagi di Leo, ya. Kalian dapat Judgment. Energinya Scorpio. Dan ini Judgment maksudnya kalian mendapatkan kesempatan kedua untuk merekonsiliasi atau membenarkan suatu keadaan. Dan Scorpio itu ada di yang mana kalian akan memulai sesuatu yang baru. Kalian akan mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Itu ada hubungan dengan kreativitas kalian, bahkan kehidupan romans kalian. Ini energinya Aries. Dan ini juga menyangkut masalah status sosial, karir, dan reputasi kalian. Oke. Matahari di Virgo. New Moon nanti akan di Virgo. Merkuri juga ada lagi di Virgo. Yaitu di kalian, di bercat kalian adalah komunikasi dan cara berpikir kalian, dan tentang segala nilai, prinsip, pengetahuan yang memang kalian sudah punya, dan bagaimana kalian akan menambah pengetahuan itu. Kalian dapat Knight of Cups. Ini kalian akan menawarkan dengan Knight of Cups. Di situ kalian ingin menawarkan entah itu pengetahuan, entah itu bantuan, ya. Tapi yang jelas pengertian. Dengan Knight of Cups kalian akan menawarkan pengertian, pemahaman, ya.
Untuk home and family, kalian dapat Eight of Coins, Pentacles, Eight of Pentacles. Kalian lagi mengupayakan, kalian ingin mengupayakan, mempelajari, lagi membangun fondasi kalian sendiri. Energi Virgo, by the way. Right? Melalui komunikasi dalam membangun kepercayaan, fondasi, struktur, ya. Kepercayaan di home and family. Kamu menawarkan pengertian. Untuk romance, kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, dan kalian ingin memulai bagaimana kalian ingin memulai suatu tahun baru. Kalian dapat the Fool, ya. Ini di rumahnya, di bercat kalian, ini rumahnya si Scorpio. Kalian ingin mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kalian ingin ya. Dan di keseharian kalian, di kesehatan kalian, di bagaimana kalian menggunakan waktu, ya. Oh ya, nih, kalian jangan distracted. Jangan full of distraction. Jadi kalian harus fokus. Jangan mikirin terlalu luas gitu. Fokus dengan apa yang kalian kerjakan. Bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana kalian menganalisa segala hal, kalian dapat Pentacles. Kalian merasa kesepian. Kalian merasa kehilangan kebiasaan-kebiasaan kalian mungkin yang lama. Kan kalian lagi mau mulai yang baru. Dan di sini ya kalian merasa kesepian, kehilangan akan segala ya kebiasaan-kebiasaan kalian sih. Di relationship kalian dapat Death, energi Scorpio lagi, yaitu Full. Entah itu bisnis partner, entah itu marriage, entah itu sahabat, pertemanan, saudara, keluarga, whatever, any kind of relationship ya. Kalian dapat Death, artinya kalian diminta untuk memulai membentuk new version of you gitu, membentuk diri kamu yang baru. Kalian sudah mungkin beberapa dari kalian belum, tapi beberapa dari kalian mungkin sudah terjadi. Jadi kalian dalam masa transisi yang jelas, masa transisi antara kalian yang lama dan kalian yang baru, ya. Mungkin dari yang jomblo jadi married, dari yang married jadi jomblo, ya kan? Yang ini yang jelas kalian membunuh karakter kalian yang lama. Tentang merging, sex, intimacy, aset, ya, partners resources, shared finance. Oh, by the way, hold on. Di relationship ini ada Jupiter direct. Ini karena Cancer itu polarity-nya adalah Capricorn. Ya. Capricorn, Jupiter itu di Capricorn, Pluto di Capricorn, energi Pluto, energi Scorpio.
transformasi, ya kan? Dan energinya Saturn juga di Capricorn. Jupiter baru direct tanggal 13 ya. Dan itu yang membawa keberuntungan. Oke. Jadi jangan khawatir. Saturn itu direct tanggal 29 September. Oke. Saturn itu yang minta disiplin tanggung jawab. Ya. Bisa diperhitungkan untuk dalam membangun fondasi, struktur, long term goals Saturn. Dan itu yang bawa karma juga. Dan Pluto tentang transformasi. Oke. Nah, tentang shared finance, partners resources, joint venture, merging, kalian dapat Two of Wands. Two of Wands itu kalian entah di crossroad atau kalian lagi ngebayangin, lagi planning visi misi kalian, bagaimana kalian ingin membangun ke depannya hidup kalian sendiri dengan segala resources yang ada. Tentang travel, tentang jarak, tentang perbedaan, tentang yang asing, foreign, ya. Foreign itu bisa benar-benar dunia, global, internasional, bisa juga segala sesuatu yang asing yang tidak biasa kita lakukan, ya. Tentang perbedaan budaya, agama, background, okay. Tentang travel itu tentang jarak, adanya jarak, ya. Keberadaan jarak, tentang filosofi dan wisdom, tentang hukum, kalian dapat Six of Swords. Kalian move on dan meninggalkan apapun yang memang sudah terjadi, segala drama di belakang. Dan kalian menuju ke membangun masa depan yang baru. Untuk sosial status, karir dan reputasi, ya, di mana Mars retrograde, ya. Ini Aries di sini. Kalian dapat, ini bukan Five of Pentacles ya. Five of Pentacles kan ini ya. Ini Three of Pentacles yang nyaru jadi Five of Pentacles. Kalian diminta untuk terbuka dan mampu untuk beradaptasi dan mengembangkan, terbuka untuk kolaborasi, okay, dengan yang lain. Kalian diminta terbuka untuk mendelegasi atau bahkan mempelajari hal-hal baru. Untuk network, friendship, dan kesadaran kalian dalam bersosial, kalian dapat The Hermit, energi Virgo. Kalian lagi mengisolasi diri, kalian lagi fokus pada diri kalian sendiri, ingin tahu apa, ya, kalian ingin mendapatkan jawaban tentang harapan-harapan kalian ke depan dan apa yang kalian bisa bangun dari network kalian. Karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ya, dan ini artinya juga kalian lagi mempertimbangkan, ya, segala habit yang kalian memang sudah harus tinggalkan, yang kalian merasa kehilangan itu, ya, dan mentransformasinya menjadi suatu peluang buat karir kalian. Bagaimana mentransformasi kebiasaan-kebiasaan lama yang kalian hilang itu menjadi, atau mentransformasi sebuah realitas baru dengan kebiasaan lama, ya kan? Kalian lagi
Tuh dah kalau kalian ngerti maksud gue. Yang kalian lagi mencoba memahami itu, ya, menganalisa bagaimana bermain dengan pola berpikir dan bagaimana apa yang bisa kalian tawarkan dengan pemahaman kalian dalam berpikir untuk memulai yang baru. Oke, untuk membangun fondasi dan struktur. Dan untuk hal-hal spiritualitas, karma, alam bawah sadar kalian, dan juga healing kalian dapat The Emperor, energinya Aries, suatu yang selesai, ya. Ini adalah Emperor kan dia punya empire, ya. Ini energi Aries, betul. Kalian mampu berkolaborasi dan kalian mampu bersosialisasi, kalian mampu memberikan delegasi, kalian punya otoritas gitu. Kalian punya otoritas, kalian punya kemampuan untuk mengendalikan, bahkan menjadi leader. Karena Emperor, dia biasa punya empire. Dia biasanya pemalas, ya. Dia biasanya nyuruh orang. Dia nggak akan bergerak dari throne-nya, ya. Ini yang harus ending. Karena ini di rumah ke-12, di rumah terakhir kalian, yaitu yang kalian harus transformasi. Kalian harus selesaikan, ya. Karena ini karma kalian juga. Bagaimana kalian menyikapi kebiasaan kalian. Ini kebiasaan kalian tadi kan, yang memang kalian harus rubah. Ngebosi, ya kan, ngebosi. Ego dan pride, ya. Ini nggak punya ego dan pride sih. Pride ya. Dan dia suka mengontrol. Dia punya control issue. Si Emperor-nya punya control issue. Dia kan Emperor gitu loh. Kalau dia nggak menguasai, kalau dia nggak punya kontrol kan empire-nya, nggak bisa jadi emperor kan gitu ya. Nah, tapi di sini ya kebiasaan itu yang memang harus dirubah, ditinggalkan. Kalau memang kalian ingin membangun fondasi dengan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan jaringan network untuk memulai yang baru, ngebosi tadi harus ditinggalkan. Itu yang Mars in retrograde, kalian diminta untuk pause dan berpikir, berstrategi, ya. Apa yang benar-benar kalian ingin lakukan, apa yang benar-benar ingin dilakukan, dan berstrategi dengan waktu dan cara menganalisa yang tepat. Oke, sorry. Untuk oracle card, ya, dari Mystical Wisdom, kalian dapat Animal Bond, stand up for all animals. Mungkin kalian diminta untuk memproteksi binatang-binatang yang ada di sekitar kalian. Dari itu pelajaran yang kalian harus pelajari di season ini. Mungkin kalian punya pemahaman yang lebih akan binatang sekarang, ya, di Virgo season ini. Dari Goddess and Guidance, yang gue nanya kan, semesta gimana kalian bisa membantu dan membimbing Cancer. Kalian dapat Air Akura, Blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process. Do not give up. Kalian baru saja mulai, ya. Kalian baru saja mulai. So have patience with yourself. Jadi sabarlah dengan diri kalian sendiri dan prosesnya. Jangan menyerah. Kata universe, ya. Kata universe, the universe tarot, ya. I surrender to a power greater than me.
Saya berserah terhadap kuasa yang jauh lebih besar daripada kalian. The Emperor. Kalian harus lepaskan. The Standstill. Apapun yang project kalian lakukan, yang kalau memang itu kalian sudah tahu ini bakalan gak sesuai, lepaskan. Be grounded. Oke. Be grounded. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau emang resonates jangan lupa untuk komen. Kalau emang kalian baru di sini dan emang suka baca cara gue baca, jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai ketemu di next episode. Dah.